pertama kali dengar kata kanker itu pasti yang kebayang tuh vonis mati. Jadi Nana divonis kanker di bulan April tahun 2019. Waktu itu Nana masih berusia 23 tahun. Awalnya itu cuman kayak sakit perut biasa gitu, kayak sakit MA. Tapi kemudian sakit perutnya itu terjadi berulang-ulang kali. Akhirnya Nana dan keluarga memutuskan untuk memeriksakan Nana ke dokter. Dan hasilnya ternyata di perut Nana ditemukan ada benjolan, tumor sebesar 10 kali 8 kali 7 cm waktu itu. Kemudian sama dokter disarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di USG dan hasilnya suspek malignan, kecurigaan kanker. Dari hasil USG itu akhirnya dilanjutkan lagi ke biopsi, waktu itu tumornya diangkat kemudian dibiopsi dan hasilnya keluar positif kanker kelenjar getah bening stadium 2. Waktu itu pasti pertama itu kaget banget, kayak nggak percaya karena gejala yang Nana alami itu sangat sepele. Waktu itu cuma sakit perut biasa, jadi mendengar kata kanker tuh kok kayaknya nggak mungkin gitu. Kayak sudah nggak ada lagi gitu harapan untuk seorang Nana. Padahal di usia muda itu kan kita masih punya banyak banget cita-cita, pengen ini, pengen itu. Rasanya dengar kata kanker tuh langsung hilang. Mikir mati itu pasti. Bahkan pertama kali dengar kata kanker itu pasti yang kebayang tuh vonis mati. Jadi sempat merasa kayaknya nggak lama lagi nih, kayaknya pasti bakal mati gitu. Waktu itu Nana disuruh sama dokter menjalani kemoterapi sebanyak 6 kali setiap 3 minggu. Efek samping dari kemoterapi itu memang bikin hair loss yang parah banget. Akhirnya rambut itu udah separuh bolong, separuh ada gitu. Akhirnya Nana putuskan, oke, Nana mau botakin aja biar rapi gitu kan. Setelah beberapa kali kemo kan tubuh itu makin lama makin drop. Jadi waktu kemo keempat tuh rasanya sudah nggak se-fit kemo pertama. Itu Nana sempat merasa drop banget, sempat sampai ngomong sih waktu sampai sempat bilang mau menyerah gitu. Bener-bener waktu di kemo keempat tuh sampai ada momen dimana Nana bahkan nggak mau ketemu sama orang tua, sama saudara, sama teman-teman karena kayak berasa lagi pengen sendiri gitu, yang bener-bener drop banget. Nana bener-bener cuma di kamar sendiri. Waktu itu lagi lemes. Biasanya aku cuma putar ini sih lagu puji-pujian gitu. Di momen itu Nana benar-benar merasakan yang namanya kuasa dari penyembahan sih. Ketika Nana bahkan waktu itu drop banget, gak ikut nyanyi, cuma puter aja. Tapi kalimat-kalimat itu yang terdengar di telinganya Nana itu jadi kekuatan gitu. Sampai bangun pagi tiba-tiba kok ada semangat baru gitu. Ada perasaan, oke, aku gak mau nyerah gitu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, semakin Nana diproses dalam cobaan ini, Nana semakin mendekat sama Tuhan dan sampai di titik dimana it's okay kalau memang waktunya sudah habis gitu. Kayak Nana merasa hidup itu bukan lagi soal berapa lama kita hidup di dunia, tapi seberapa berarti hidup kita. Kekuatan terbesar Nana menjalani kemo itu pastinya dukungan dari Tuhan dan juga dari orang-orang terdekat Nana gitu. Dari keluarga, dari teman-teman. Puji Tuhan, bersyukur sekali Nana berada di komunitas yang positif gitu. Jadi dari satu kemo ke kemo berikutnya gitu, kalau Nana pas lagi break dari kemo, itu banyak teman-teman CG gitu suka datang ke rumah. Mereka kasih support Nana, mendoakan Nana, kita praise and worship bareng gitu. Setelah 6 kali proses kemoterapi itu, sempat masih ditemukan ada benjolan di leher sebesar 1,5 cm. Jadi waktu itu dokter belum bisa mengatakan kamu sembuh gitu. Jadi dibilang kita pantau lagi. Kemudian di bulan Maret 2020, tepat sebelum pandemi, itu benjolannya setelah pemantauan ukurannya tuh masih tetap sama. Jadi dinyatakan bahwa benjolannya tidak berbahaya dan di bulan Maret 2020 Nana dinyatakan sembuh dari kanker. Dan sampai hari ini benjolan yang 1,5 cm di leher tadi itu masih ada. Dan jadi kenang-kenangan gitu. Nana senang mendengar vonis Nana dinyatakan sembuh, tapi ternyata ada cobaan baru lagi yaitu kista. Di mana Nana dinyatakan punya kista waktu itu sekitar 3 sentian di indung telur sebelah kanan. Pastinya sebagai manusia biasa dengar ada berasa lewat dari satu cobaan ada yang baru lagi, sempat down juga gitu. Tapi kemudian Nana bangkit lagi, Nana percaya kalau
Tuhan Yesus menyelamatkan Nana dari kanker, maka Tuhan yang sama juga mampu dan akan menyelamatkan Nana dari kista. Akhirnya Nana menjalani yang disarankan dokter, check up kista setiap 3 bulan ke dokter kandungan. Itu sebenarnya momen yang cukup risih karena sebagai wanita yang masih berusia muda dan belum menikah, harus bolak-balik ke dokter kandungan. Sering banget tepatnya Nana berdoa itu setiap malam kayak, Tuhan kalau bisa Nana nggak mau ada kista gitu, karena jujur Nana malu gitu kalau ke dokter kandungan. Terus check up setiap 3 bulan. 3 bulan pertama kistanya malah tambah besar, dari 3 cm jadi 4 sentian. Terus dokter bilang kamu kembali 3 bulan lagi, kalau mencapai ukuran 5 cm kamu harus operasi gitu. Kemudian 3 bulan setelahnya kembali lagi ke dokter, dan di situ benar-benar Tuhan nyatakan mujizat yang luar biasa buat Nana. Kistanya itu diperiksa benar-benar hilang. Waktu itu sampai Nana masuk ke dokter, disuruh keluar lagi minum air yang banyak untuk di USG ulang. USG ulang sampai waktu itu 3 kali di USG ulang, dan benar-benar sampai dokter bilang kistanya benar-benar hilang total dan kamu nggak perlu lagi ke dokter kandungan sama sekali. Mujizat waktu itu untuk kistanya Nana sama sekali nggak melakukan pengobatan apapun, nggak minum obat apapun. Benar-benar Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat mampu untuk memberikan yang namanya mujizat kesembuhan. Ada kalanya Tuhan izinkan ada proses yang harus dijalani, tapi percayalah Tuhan juga mampu. Ketika Tuhan bilang sembuh, maka kita bisa langsung sembuh. Nana percaya di dalam kehidupan setiap kita itu pasti akan selalu ada kanker-kanker dan kista-kista, cobaan-cobaan yang gak akan pernah ada habisnya. Tapi percayalah Tuhan Yesus yang sama yang menyembuhkan Nana itu juga mampu menyembuhkan setiap kita. Dan apapun cobaan yang kita alami, selama ada Tuhan Yesus dalam hidupnya kita, maka dalam keadaan terburuk sekalipun kita mampu bersukacita di dalam Tuhan. God bless you.